Siapa yang tak kenal hantu yang satu ini? Selain paras wajahnya yang cantik, penampilannya pun selalu terlihat seksi. Tapi, kok bisa? Ya, dunia hiburan di tanah air kita memang tak pernah sepi dari cerita-cerita horor. Salah satu kisah yang terus menarik perhatian adalah Si Manis Jembatan Ancol. Legenda yang melekat di benak masyarakat ini tak pernah kehilangan pesonanya. Kisah ini sudah menjadi cerita turun-temurun diwariskan dari generasi ke generasi. Banyak rumah produksi film, YouTuber, hingga TikToker yang mengangkat cerita ini dalam berbagai versi. Dan menariknya, penontonnya selalu ramai. Tapi apa sebenarnya yang membuat kisah Si Manis Jembatan Ancol begitu ikonik? Apakah karena cerita sedih yang menyentuh hati, unsur mistis yang mencekam, ataukah daya tarik para artis yang memerankannya? Meski berkali-kali diadaptasi, kisah ini tetap laku keras di pasaran. Yuk, sobat, kita telusuri lebih dalam penyebabnya. Si Manis Jembatan Ancol adalah sebuah legenda yang telah diangkat menjadi serial TV hingga film nasional. Cerita ini berpusat pada kehidupan seorang gadis belia bernama Siti Maryam, atau sering disebut Siti Aria dalam beberapa versi cerita. Maryam adalah seorang gadis 16 tahun, usia di mana seseorang biasanya sedang menikmati masa muda penuh harapan. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah paviliun kecil yang berada tepat di samping rumah seorang saudagar kaya raya. Namun, kecantikan Maryam justru menjadi awal mula tragedi. Kehidupan mereka yang serba kekurangan menarik perhatian banyak orang, termasuk saudagar kaya yang memiliki rumah besar di dekatnya. Saudagar itu menginginkan Maryam sebagai istri, namun Maryam dengan tegas menolak. Ia tidak ingin menjadi salah satu koleksi istri saudagar tersebut. Penolakan ini membuat saudagar merasa terhina. Untuk menghindari ancaman dan tekanan, Maryam memutuskan melarikan diri ke Batavia, kota besar pada masa itu sekitar awal abad ke-19 di era penjajahan Belanda. Namun pelarian Maryam tak berjalan mulus. Di Batavia ia bertemu dengan seorang saudagar kaya lainnya bernama Wei Tambahsia. Sayangnya, saudagar ini juga tertarik pada kecantikan Maryam. Kisah mulai berubah menjadi kelam. Wei yang terkenal memiliki kekuasaan besar mengutus 2 orang kepercayaannya, Piyong dan Surya, untuk mencari Maryam. Mereka diperintahkan untuk membawa Maryam, hidup atau mati. Ketika Maryam akhirnya ditemukan, ia kembali menolak lamaran Wei. Sikap tegas Maryam memicu kemarahan. Akibatnya, Maryam menjadi korban kekerasan brutal yang berujung pada kematiannya. Jasadnya dibuang begitu saja, tanpa penghormatan. Kisah yang memilukan ini menyoroti realitas pahit kehidupan di masa kolonial. Kisah Maryam lebih dari sekadar legenda horor. Ini adalah potret ketidakadilan pada masa itu. Gadis belia seperti Maryam menjadi korban keserakahan dan kekuasaan yang tak terbatas. Seiring waktu, kisah ini bertransformasi menjadi cerita mistis. Konon, arwah Maryam tidak tenang dan sering menampakkan diri di sekitar jembatan Ancol. Banyak masyarakat yang mengaku pernah melihat sosok Maryam dengan gaun putih panjang, wajah cantik, tapi dengan aura yang menyeramkan. Kejadian aneh seperti suara tangisan di malam hari, aroma bunga melati yang tiba-tiba muncul, hingga kecelakaan misterius sering dikaitkan dengan arwah Maryam. Legenda ini pun terus berkembang. Cerita-cerita tambahan seringkali memperkuat kesan horor, membuat bulu kuduk merinding. Bahkan beberapa kematian di sekitar Ancol Bahari sering dikaitkan dengan Si Manis Jembatan Ancol. Namun, di balik cerita seram ini ada hal yang perlu kita renungkan. Kisah Maryam adalah cermin kelam dari masa kolonial. Pada era tersebut, hak-hak pribumi seringkali diabaikan.
orang-orang kaya dan berkuasa bisa bertindak semena-mena tanpa ada hukum yang melindungi kaum lemah. Usia Maryam yang 16 tahun seharusnya menjadi masa muda yang penuh cinta dan cita-cita. Namun, kenyataan pahit memaksanya menghadapi kekejaman yang merenggut nyawanya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini? Pertama, pentingnya menghormati hak asasi manusia. Kedua, kita perlu membangun sistem hukum yang adil untuk melindungi setiap individu tanpa pandang bulu. Dan ketiga, kita harus ingat bahwa penjajahan, baik fisik maupun sistemik, adalah bentuk ketidakadilan yang harus dilawan. Si Manis Jembatan Ancol tidak hanya mengingatkan kita pada misteri dan mistis, tetapi juga perjuangan dan harapan. Di balik cerita ini, ada pesan mendalam tentang kemanusiaan dan keadilan. Wallahu a'lam bishawab.